Dan tadi kita sudah mendapatkan informasi terkini dari Roma, Italia, pemirsa. Dan kita saat ini juga nanti akan menghubungi sejumlah pihak lainnya, di mana Paus Fransiskus sosok yang dikenal dengan semangat toleransi dan dialog antar agama, meninggalkan jejak mendalam tak hanya umat Katolik tapi juga seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, bagaimana umat beragam dapat melanjutkan semangat tersebut ke depan? Saat ini kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Syuhud. Pak Kiai, Bapak, selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Bapak, bagaimana Bapak memaknai wafatnya Paus Fransiskus yang tadi juga di narasumber sebelumnya menyampaikan begitu dekat dengan Indonesia, umat muslim bahkan, dan juga memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia? Saya sendiri termasuk sebagai pribadi yang setiap tahun saya diundang ke sana atau diundang oleh organisasi di Vatikan untuk berdiskusi dan berdialog tentang perdamaian di muka bumi ini bagi seluruh tokoh-tokoh agama sedunia. Rata-rata sudah atau mengikuti acara-acara yang di Vatikan diselenggarakan. Maka saya turut berduka cita, semoga apa yang telah beliau perbuat untuk perdamaian bisa diteruskan oleh penganut-penganut dan pimpinan-pimpinan penerusnya bersama-sama dengan kita. Saya sesungguhnya mempunyai hubungan dengan Vatikan dari zaman Paus Benediktus. Dari zaman Paus Benediktus kemudian digantikan oleh Paus Fransiskus sekarang ini. Beliau terasa sekali dalam menjalankan tugasnya, tidak pernah lelah untuk bagaimana memikirkan di planet dunia ini untuk bisa hidup coexisting one another. Kita saling hidup berdampingan, kita bisa hidup dengan damai antar umat yang berbeda-beda agama di dunia ini. Beliau memelopori untuk perdamaian-perdamaian di dunia ini, jika memungkinkan itu kalau bisa tidak ada perang. Beliau itu getol untuk menyampaikan pesan perdamaian-perdamaian ini. Maka tokoh-tokoh agama sedunia, kalau diundang rata-rata pasti ketemu dan datang ke sana. Kita juga pernah diundang untuk membahas tentang hukum yang kebetulan waktu itu tentang euthanasia. Itu hukum yang ada dipahami oleh kiai-kiai NU dengan hukum yang dipahami oleh Vatikan sendiri, itu ternyata sama. Nah, ketika itu kita juga sampaikan ke publik seluruh dunia. Dan banyak hal-hal dalam konteks muamalah kita bersama-sama dengan beliau dan umat Katolik sedunia bersama-sama untuk bagaimana menciptakan hidup dengan damai, hidup dengan sesama makhluk di dunia yang berbeda-beda agama itu, kita mempunyai suatu culture budaya yang dibangun, yang beliau bangun ini adalah budaya damai. Budaya bagaimana kita saling bisa menghargai satu sama lain, budaya bagaimana kita saling mengawali untuk kenal jika belum kenal. Pertama memang kita harus kenal satu sama lain yang terus dibawa terus-menerus di dalam konteks kemanusiaan, selalu kita bersama-sama betapapun agamanya berbeda-beda. Ketika datang di Indonesia, alhamdulillah saya juga ikut nyupot semampunya
atas terlaksananya itu, dan setelah itu ada undangan juga dari organisasi dari Vatikan yang diadakan kumpul di Paris, saya juga datang. Dan biasanya beliau itu support dan terus-menerus bersama kita. Itu yang saya merasa kehilangan, khususnya diri saya, yang mudah-mudahan nanti diteruskan atas program-program atau bahkan yang sudah ditanam baik di Timur Tengah, di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di seluruh benua ini ditanamkan, kita sama-sama hidup berdampingan. Ini mudah-mudahan bisa diteruskan oleh nanti yang akan menggantikannya. Maka seperti Syekh Al-Azhar sendiri nih dari Mesir mempunyai kerjasama khusus dengan beliau untuk bagaimana kita menyampaikan di publik, menyampaikan di dunia, kita bersama-sama berusaha keras bersama agar kita bisa saling menghormati, saling memahami atas perbedaan. Beliau itu paham sekali tentang Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika itulah modal dasar di Indonesia untuk saling kita hidup bersama-sama, coexisting one another. Maka bangsa-bangsa di dunia, apalagi yang seperti saya atau teman-teman saya yang selalu hampir setiap tahun untuk bersama-sama menyampaikan di dunia, di publik, dengan beliaunya langsung, agar bisa konflik-konflik ini segera selesai atau tertangani dengan baik. Inilah sesungguhnya kenangan-kenangan yang sangat mendalam bagi khususnya saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang telah diperbuat oleh beliau dalam konteks perdamaian dunia ini nanti terus-menerus bersama kita-kita untuk tetap dijalankan. Bapak Kiai Haji Marsudi Syuhud, Wakil Ketua MUI, terima kasih sudah berkenan berbagi bersama